Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke adik-adik, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas materi mengenai optik geometri. Sekarang kita masuk optik fisis ya. Pada optik fisis yang akan kita bahas adalah cahaya yang dapat mengalami beberapa keadaan, diantaranya difraksi, interferensi, dan polarisasi. Nah, sebelum kita bahas panjang lebar, kita harus tahu dulu nih cahaya. Cahaya itu memiliki beberapa sifat ya. Di sini ada 5, di mana salah satunya adalah dia memiliki panjang gelombang yaitu 3 kali 10⁸ meter per second. Yang kedua termasuk kepada gelombang transversal dan elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu kan gelombang yang dalam perambatannya tidak membutuhkan medium ya. Juga dalam arah rambatnya gelombang cahaya ini tidak terpengaruh oleh medan magnet maupun medan listrik dan dapat merambat dalam arah lurus ya. Oke. Kemudian, cahaya juga merupakan bagian dari spektrum matahari. Satuan yang biasa digunakan pada cahaya adalah angstrom. Ini ya, angstrom ini bacanya angstrom, di mana 1 angstrom itu sama dengan 10⁻⁻10 meter ya. Kalau misalnya 1 meter berapa angstrom, berarti 1 meter sama dengan 10⁻10 angstrom. Demikian kalau misalnya satuannya nanti nanometer, harus dirubah ke meter. 1 nanometer itu 10⁻⁹ meter. Berarti kalau 1 meter yaitu 10⁻⁹ nanometer. Ya, bisa ya? Oke, sekarang kita bahas tentang difraksi cahaya. Difraksi cahaya itu adalah pembelokan cahaya ya. Ketika apa pembelokan cahaya itu dapat terjadi? Ketika melintasi celah sempit. Dan juga apa yang bisa kita lihat ketika dia melintasi celah sempit, ini celah sempitnya ya, akan terbentuk pola terang gelap pada layar ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita jumpai nggak? Jumpai, tapi jarak atau space antara terang dan gelapnya itu sangat kecil, mungkin nano, sehingga mata kita melihatnya terang semuanya ya, padahal terang gelap gitu ya. Oke, nah pada difraksi ini itu bisa celahnya tunggal, bisa juga banyak. Celah tunggal itu seperti gambar ini ya, ini celahnya celah tunggal. Kalau celahnya banyak itu nanti kita contohkan. Nah ini kita masuk difraksi pada celah tunggal. Perhatikan gambar sebelah kanan. Ada sebuah celah di mana dilalui oleh cahaya, maka pada layar akan terbentuk pola terang gelap. Nah, yang terang paling besar ini namanya titik tengah terang pusat ya. Ini titik tengah terang pusat yang sebelah kiri. Jadi gambar kanan dan kiri ini ada hubungannya ya. Jadi kalau yang kanan itu gambar secara visualnya, yang kiri secara matematisnya. Pola terang gelap yang terbentuk ini ada maksudnya ya. Jadi perhatikan gambar sebelah kiri. Ketika ada sebuah celah, ini celahnya sangat kecil ya, di mana memiliki lebar celah yaitu D, jarak dari celah ke layar itu namanya L. Ketika cahaya melintasi celah ini, maka akan terbentuk pada layar pola terang gelap. Nah, ini garis kuning yang paling lebar itu menandakan titik tengah terang pusat. Kalau pada gambar yang sebelah kanan, kita bisa lihat yang hijau paling luas ini ya. Kemudian abu-abu yang atas pertama namanya gelap pertama. Kuning di atasnya namanya terang pertama. Abu-abu kedua namanya gelap kedua. Di atasnya lagi yang warna kuning namanya terang kedua. Begitupun yang di bawahnya. Yang abu-abu pertama yang bawah ini namanya gelap pertama. Yang kuning di bawahnya lagi terang pertama. Abu-abu kedua namanya gelap kedua. Terus yang bawahnya kuning adalah terang kedua, begitu seterusnya. Nah,
Pada difraksi celah tunggal ini nanti kita akan dapat menentukan berapa sih lebar celahnya atau D-nya ini, berapa sih jarak dari celah ke layar, juga berapa sih panjang gelombang cahaya yang terbentuk. Maka pada difraksi celah tunggal ini ada istilahnya pola terang dan gelap ya tadi. Untuk mengetahui berapa panjang gelombang yang terbentuk pada pola terang difraksi, ini rumusnya ini ya. Rumusnya ini. Jadi kalian bisa pilih ketika diketahuinya Y itu jarak antar pola atau orde terang ke gelap, dan juga jarak dari celah ke layar, maka kalian bisa gunakan rumus ini. D sin theta sama dengan D dikali Y per L. Atau kalau misalnya diketahuinya sudut, ya tadi sudut, kemudian lebar celah, kemudian orde dari ini terang gelapnya misalnya terang kedua, berarti N-nya 2. Ditanyanya panjang gelombang, kalian bisa pakai rumus ini ya. Nah, kata kuncinya pada pola terang ini N-nya itu dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang 0 ini adalah titik tengah pusatnya ya. Sedangkan pada pola gelap itu yang membedakan adalah N-nya. N-nya dikurangi setengah, yang lainnya sama gitu ya. Untuk keterangannya silahkan bisa baca sebelah kanan bawah. Biasanya panjang gelombang yang digunakan satuannya adalah angstrom. Jadi kalau misalnya kalian masih mendapatkan satuannya meter, harus dirubah ke angstrom gitu ya. Oke. Nah, ini ada contoh soal. Seberkas cahaya melewati sebuah celah tunggal yang sempit, menghasilkan interferensi minimum orde 3 dengan sudut deviasi 30 derajat. Jika cahaya yang dipergunakan mempunyai panjang gelombang 6000 angstrom, maka lebar celahnya adalah, nah, anggap aja gambarnya yang seperti sebelah kanan ini ya. Jadi ada cahaya yang melewati celah, di mana lebar celahnya ini adalah, tadi berapa lebarnya? Yang ditanya, lebar celahnya yang ditanya. Panjang gelombangnya adalah 6000 angstrom ya, 6000 angstrom. Kalian caranya diketahui dulu. Diketahui dari yang pertama, oh ini interferensi minimum. Kalau interferensi minimum itu artinya gelap ya, kondisi orde gelap. Kalau interferensi maksimum berarti yang terang. N-nya 3 karena ordenya 3. Apalagi yang diketahui? Sudut deviasi ya, ini sudut deviasi tetanya 30 derajat. Kemudian panjang gelombangnya diketahui 6000 angstrom. Karena yang ditanya adalah lebar celah, di mana lebar celah ini satuannya adalah meter, maka angstrom ini harus kita rubah ke meter, yaitu dikali 10 pangkat min 10. Paham ya? Ditanya, oh ini salah tulis di T-nya. Ditanya lebar celah atau D. Maka kalian masukkan aja rumusnya. Pakai rumus yang mana? Yang bawah ya. Kenapa? Karena tadi interferensi minimum. Oke? Oke, masukkan rumusnya. D sin theta sama dengan N dikurang setengah dikali lambda. Kan yang ditanya D ya. Maka kalau yang ditanya D berarti sin tetanya pindah ruas, awalnya perkalian berubah menjadi pembagian gitu kan. N dikurang setengah lambda ini ditulis ulang gitu. Habis itu kalian masukkan aja nilainya. N-nya tadi berapa? 3. Masukkan di sini 3. Setengahnya saya ganti dengan mana tadi? Sorry ya, tunggu. Nah, N-nya 3, setengahnya saya tulis ulang jadi 0,5, paham lah ya. Panjang gelombangnya berapa? 6000 kali 10 pangkat min 10. Terus dibagi sin 30 ya. Sin 30 itu nilainya berapa? Ini 0,5. Jadi 3 dikurangi 0,5 sama dengan 2,5. 2,5 dikali 6000 itu hasilnya 15.000. 10 pangkat min 10-nya tulis ulang. Sin 30 itu setengah. Habis itu gimana?
15.000 dibagi 0,5 hasilnya adalah 30.000. 10 pangkat min 10-nya tulis ulang. Satuannya meter. Ini adalah lebar celahnya. Bayangkan 30.000 kali 10 pangkat min 10 meter. Itu kalau dengan mata kita sangat kecil sekali ya. Mungkin kita tidak sadar itu celah gitu. Jadi sangat kecil ya celahnya. Oke. Nah, sekarang contoh kedua. Kalau yang tadi contohnya itu gelap ya, interferensi minimum, sekarang kita contohkan yang terang. Sebuah cahaya monokromatis dari sebuah sumber jauh datang pada sebuah celah tunggal yang lebar celahnya 3 nanometer. Bayangin nih, 3 nanometer. Kecil banget ya, lebar celahnya tuh kecil banget. Kemudian jarak terang pusat dari pola difraksi ke gelap pertama sama dengan 1,8 mm. Ingat nih, ada kata-kata gelap pertama, berarti N-nya nanti 1. Ini yang 1,8 apa? Ini jarak terang pusat ya. Apakah itu Y ya? Jika jarak layar ke celah 60 cm, maka cahaya memiliki panjang gelombang seperti sebelumnya. Kita buat dulu diketahuinya. Lebar celahnya tadi udah diketahui ya, 3 nanometer. Kalau dirubah ke meter dikali 10 pangkat min 9. Kemudian jarak terang pusat dari pola difraksi ke gelap pertama, pokoknya jarak antar orde lah ya. Ini 1,8 mm dirubah ke meter dikali 10 pangkat min 3. Aduh Bu, dikali 10 pangkat saya nggak ngerti ya. Udah, kalian bisa pakai cara pembagian, berarti dibagi berapa? 1000 ya. Ini berarti 1,8 mm dibagi 1000 dapatnya meter nanti. Kemudian apalagi yang diketahui? L, yaitu jarak celah ke layar, yaitu 60 cm. 60 cm dirubah ke meter dibagi 100. Jadi 0,6 gitu ya. Yang ditanyakan panjang gelombang. Ingat, N-nya sama dengan 1. Kenapa? Karena di sini ada tulisan nih, gelap pertama. Oke, gelap pertama ya. Oleh sebab itu kita bisa gunakan rumus ini ya. Bisa gunakan rumus ini. D sin theta sama dengan D Y per L. Ya. Ini ada klarifikasi ya, karena tadi ini gelap ya. Jadi di sini N-nya harusnya N min setengah, berarti ini jawabannya kurang tepat. Kalian harus cari dan hitung. Gimana caranya? Masukkan, karena yang ditanya adalah panjang gelombang, ini N-nya kalian ganti dengan 1, panjang gelombangnya yang ditanyakan. Jadi gini nulisnya, 1 dikali panjang gelombang sama dengan D, oh no, setengah jadinya ya, setengah. Jadi ini N-nya kalian tulisnya N min setengah. Ini tulisnya N min setengah. N-nya berapa tadi? 1. 1 dikurang setengah berapa? Jadi setengah ya. Ini diganti bukan 1 tapi setengah. Oke, kemudian kalian masukkan D-nya berapa? 3 kali 10 pangkat min 9. Terus Y-nya berapa? 1,8 kali 10 pangkat min 3. Terus L-nya berapa? 0,6. Ini 0,6. Jadi hasilnya nanti 3 dikali 1,8 itu 5,4. Min 9, pangkat min 9 ini ditambah pangkat min 3 yaitu min 12. 0,6-nya ditulis ulang ya. 5,4 dibagi 0,6 hasilnya 9. 10 pangkat min 12-nya tulis ulang. Ingat, ini tadi nilainya bukan 1 tapi setengah, jadi atau 0,5. Jadi untuk mendapatkan nilai lambda ini, hasil akhirnya ini harus dibagi dengan 0,5. Jadi 18 dikali 10 pangkat min 12 gitu ya. Silahkan bisa diputar lagi tadi kata-kata saya supaya bisa lebih paham. Oke, sekarang kita masuk difraksi pada kisi. Kalau sebelumnya difraksi pada celah tunggal, sekarang pada kisi.
Jadi pada kisi ini celahnya tidak hanya satu, tetapi banyak ya. Kisi difraksi terdiri atas banyak celah dengan lebar celahnya sama. Jadi misalnya ada sebuah kisi ya, misalnya ini saya gambarkan kisi, terus di kisi ini ada banyak celah gitu ya. Di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada gitu. Jadi celahnya ada sangat banyak, tapi lebar celahnya semuanya sama. Nah, lebar tiap celah pada kisi difraksi ini disebut dengan konstanta kisi yang dilambangkan dengan D. Jika dalam sebuah kisi sepanjang 1 cm, misalnya ada 1 cm kisi ini, misalkan, terdapat N celah, maka konstanta kisinya bisa dicari, yaitu 1/N gitu ya. Contoh soal. Sebuah cahaya monokromatis jatuh tegak lurus pada kisi difraksi 4000 celah per cm. Jadi per 1 cm terdapat 4000 celah. Nah, bila spektrum terang orde 2 membentuk sudut 30 derajat terhadap garis normal, hitunglah panjang gelombang cahaya yang digunakan dalam satuan angstrom. Buat dulu diketahuinya. Ini 4000 itu apa? N. Ya, diketahui N-nya 4000. Kalau N-nya 4000 berarti D-nya berapa? 1/4000. 1/4000 itu berapa? 0,00025 cm. Ingat, ini masih cm loh ya. Karena apa? Di sini kita di cm. Ya kan? Habis itu kita baru rubah ke meter. Nah, kalau saya kan sukanya pakai perkalian 10 pangkat. Kalau kalian gak suka pakai perkalian 10 pangkat, tinggal gini aja. 0,0025 cm dibagi 100. Hasilnya 0, sekian gitu ya. Nah, kalau misalnya mau pakai perkalian 10 pangkat, gini. 0,0025 ini dirubah dulu menjadi perkalian 10 pangkat. Komanya berpindah ke 2,5 sini ya. Jadinya 2,5 kali 10 pangkat min 4. Karena setelah koma yang pertama ke koma yang kedua di sini ada 4 angka gitu ya. Jadi 2,5 kali 10 pangkat min 4 cm. Baru dirubah ke meter. Dikali 10 pangkat min 2 kan. Min 2 tambah min 4 jadinya min 6. Gitu ya. Ini mah bebas, kalian mau merubahnya pakai cara mana aja bebas. Terus yang kedua apa? Ini dikasih tahu orde kedua, berarti N-nya 2. Sudutnya berapa? 30. Ditanyanya apa? Tanyanya panjang gelombang. Udah langsung aja. Tadi kan sudutnya 30, berarti sin 30 berapa? 0,5. Jadi enak, pas ditanya panjang gelombang bisa kalian langsung tulis rumusnya. D sin theta per N ya rumusnya. Ya udah masukin. D-nya 2,5 kali 10 pangkat min 6. Sin 30-nya langsung saya tulis di sini 0,5. N-nya langsung saya tulis di sini 2 ya. Habis itu kalian hitung 2,5 dikali 0,5 yaitu 0,625. Ini udah dibagi deng ya. 2,5 dikali 0,5 dibagi 2. Hasilnya 0,625. 10 pangkat min 6-nya tulis ulang. Gitu ya. Nah, ini kalau misalnya mau dirubah menjadi 6,25, maka pangkatnya bertambah 1, jadi pangkatnya min 7. Ini masih meter. Ingat, yang diminta adalah angstrom. Ya. Kalau 1 angstrom itu adalah 10 pangkat 10, ya udah, maka kalau kita punya 6,25 kali 10 pangkat min 7 meter, berapa angstrom? Tinggal kali 10 pangkat 10. Pangkatnya dijumlah, min 7 ditambah 10 yaitu 3. Jadi 6,25 dikali 10 pangkat 3. Atau kalian bisa tuliskan 6250 angstrom. Gitu ya. Itu untuk difraksi pada kisi. Oke, kita lanjut interferensi. Kalau interferensi ini adalah perpaduan gelombang cahaya koheren yang menghasilkan pola terang gelap yang merupakan pola interferensi konstruktif dan destruktif. Jadi ada hubungannya ya sama difraksi tadi. Ya, sama-sama menghasilkan pola terang gelap. Bedanya kalau pada interferensi itu gelombangnya
dipadukan, dijumlah gitu ya. Kalau misalnya ini saya sebelah kanan perhatikan ya. Kalau misalnya sefase artinya gini, cahaya sama-sama bermula di atas nih. Ini sama-sama di atas, maka kalau keduanya dijumlah maka gelombangnya membesar. Ini namanya saling menguatkan. Nanti cahaya yang muncul adalah cahaya yang terang, pola terang, ya. Sementara kalau beda fase, ini fasenya ini di atas ya. Terus yang ini tadi di bawah. Maka kalau dijumlahkan mereka saling menghilangkan. Akhirnya yang terbentuk nanti pola gelap. Itu namanya yang sebelah kiri ini interferensi konstruktif, yang sebelah kanan destruktif. Nah, untuk perhitungannya mirip dengan tadi ya, difraksi, mirip gitu. Jadi saya tidak akan memberikan contoh lagi. Nah, ini pengaplikasian salah satunya yang sering kita jumpai kalau misalnya kalian nyuci atau kalian main bola-bola sabun. Nah, gelembung-gelembung sabun ya. Kenapa sih pada gelembung sabun muncul beberapa warna? Menarik ya. Ya, pada gelembung sabun itu dapat muncul warna karena terjadi interferensi, gitu ya. Intinya mah terjadi interferensi. Nah, ingat interferensi ini juga terjadi pada gelombang air dan gelombang bunyi, gitu ya. Nah, terakhir kita bahas tentang polarisasi cahaya. Kalau polarisasi itu adalah pengkutuban cahaya yang terjadi disebabkan oleh 4 cara. Bisa pemantulan, ya kemarin kita bahas di optik geometri terjadi pada cermin. Bisa pembiasan, terjadi pada lensa, bisa juga penyerapan dan hamburan. Ya, intinya dalam kehidupan sehari-hari yang sangat mudah kita jumpai fenomena polarisasi ini. Kalau misalnya kita lagi jalan, cahaya matahari terik, silau gitu ya, atau ada gerhana matahari, kita pengen melihat gerhana matahari biar tidak silau, maka kita pakai kacamata polarisasi atau polaroid ya, atau apa bahasa Inggrisnya? Ya pokoknya kacamata polaroid gitu ya. Sementara yang lain apa contohnya? Nah, kalau kalian misalnya ngambil foto, terus kalian filter. Nah, filter pada fotografi itu juga menggunakan salah satu aplikasi polarisasi cahaya ya. Jadi dia memanfaatkan polarisasi cahaya. Jadi menghilangkan cahaya yang tidak dibutuhkan dan memunculkan cahaya yang dibutuhkan gitu ya. Selain itu, di mana sih polarisasi cahaya ini dimanfaatkan? Di industri hiburan. Misalnya pertunjukan film 3 dimensi, maka penontonnya menggunakan apa? Menggunakan kacamata polaroid juga ya, gitu ya. Jadi ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Untuk contoh lainnya kalian bisa cari sendiri. Oke, materi kita hari ini cukup. Semoga mudah dipahami. Apabila ada yang belum paham, bisa tulis di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi saya ya bagi peserta didik yang langsung saya ajar. Semoga ilmunya bermanfaat. Stay healthy, stay positive. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.